Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandria Prima Putri Suyono dari kelas 12-3 absen nomor 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses katabolisme glukosa hingga terbentuk 36 sampai 38 ATP. Jadi gimana sih tubuh kita mendapatkan energi dari makanan yang kita makan? Misalnya nasi atau makanan manis. Nah, energi ini dibutuhkan untuk hampir semua aktivitas tubuh kita, mulai dari berpikir, bergerak, sampai bernafas. Kali ini aku akan bahas proses dari glukosa sampai terbentuk ATP yang menjadi mata uang energi sel. Nah, jadi setelah kita makan, glukosa dari makanan masuk ke dalam sel. Di sitoplasma, glukosa mengalami proses yang disebut glikolisis. Bayangkan glukosa itu seperti sebatang rantai panjang 6 karbon. Di glikolisis, rantai ini dipecah menjadi 2 molekul lebih kecil yang disebut pirufat. Masing-masing punya 3 karbon. Dari proses ini, kita langsung mendapatkan 2 ATP bersih yang bisa digunakan sel segera dan 2 NADH yang akan dipakai di tahap berikutnya. Ini bisa dibayangkan seperti baterai kecil yang siap dipakai sel untuk aktivitas cepat, misalnya otot yang langsung bergerak. Nah, setelah terbentuknya pirufat, langkah berikutnya terjadi di mitokondria, yang bisa kita bayangkan sebagai pembangkit listrik sel. Pirufat diubah menjadi asetil CoA sambil menghasilkan NADH dan melepaskan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Karena ada 2 pirufat dari satu glukosa, totalnya menghasilkan 2 NADH tambahan. Nah, selanjutnya adalah siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria. Di sini, asetil CoA diolah melalui serangkaian reaksi kimia. Setiap molekul asetil CoA menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Dari 2 asetil CoA, total energi yang dihasilkan adalah 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. NADH dan FADH2 ini berperan sebagai pembawa elektron, yang akan memberikan energi lebih besar di tahap berikutnya. Kita bisa bayangkan siklus Krebs ini seperti pabrik yang mengubah bahan mentah menjadi produk energi yang siap dipakai, sekaligus menghasilkan limbah kecil yaitu CO2. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang paling menguntungkan, yaitu rantai transport elektron yang terjadi di membran dalam mitokondria. Elektron dari NADH dan FADH2 dilewatkan melalui serangkaian protein kompleks. Saat elektron bergerak, proton dipompa ke luar membran, menciptakan perbedaan konsentrasi seperti air yang ditampung di bendungan. Proton kemudian mengalir kembali melalui enzim ATP sintase yang memutar seperti turbin menghasilkan ATP dalam jumlah banyak. Rata-rata 1 NADH menghasilkan 2,5 ATP dan 1 FADH2 menghasilkan 1,5 ATP. Jika kita hitung semua dari glikolisis, oksidasi pirufat, dan siklus Krebs, total energi yang dihasilkan dari satu glukosa bisa mencapai 36 sampai 38 ATP. Jumlah ini bisa bervariasi karena NADH yang dihasilkan di sitoplasma kadang masuk ke mitokondria lewat jalur yang berbeda, sehingga efisiensi ATP sedikit berbeda di antara jenis sel. Kita bisa bayangkan proses ini seperti perjalanan energi. Glukosa adalah bahan bakar awal, glikolisis sebagai stasiun pengolahan cepat, siklus Krebs sebagai pabrik besar, dan rantai transport elektron adalah pembangkit listrik yang menghasilkan energi terbesar. Nah, semua tahap ini bekerja sama untuk menyediakan energi yang dibutuhkan tubuh kita setiap saat. Jadi, dari satu molekul glukosa, tubuh bisa menghasilkan puluhan ATP yang menjadi sumber energi untuk hampir semua aktivitas hidup kita, dari otot bergerak, otot berpikir, hingga sel-sel melakukan metabolisme.
Energi ini memungkinkan kita tetap aktif, sehat, dan berfungsi dengan baik. Itulah bagaimana kita mengubah makanan menjadi energi. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.